Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kalian lagi pada ngapain cuy? Semoga sehat-sehat ya, panjang umur, berkah Allah. Buat kalian yang happy birthday juga Sangit Vlog. Teman Kaisam yang masih di rumah sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, semangat cuy. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kaisam akan membahas satu kisah, di mana kisah ini mungkin menjadikan pembelajaran untuk kita ya cuy ya. Sebenarnya mbaknya nih telepon Kaisam udah ketawa-ketawa. Katanya Kaisam saya sudah move on, sudah lama sekali, bahkan saya bersyukur. Jadi dari ketawanya si mbaknya sih ya Kaisam ngerasain sih ya gimana pilunya, sedihnya, kecewanya. Ini laki-laki nih kurang dihajar sih memang ya. Oke, laki-lakinya masih berkeliaran di Hong Kong dan sekarang menjadi penjahat kelamin. Wow, kenapa Kaisam? Ayo Kaisam, kayaknya seru kalau membahas penjahat-penjahat itu kayaknya gimana gitu ya. Ayo guys, kita belajar dan bedah kasus ini dan kita semangati mbaknya, semoga mendapatkan jodoh lebih baik lagi. Oke guys, ini Kaisam itu masalah ini sebenarnya serius ya cuy ya. Ya sebenarnya kalau misalkan masalah cinta itu memang buta ya cuy ya. Kadang kalau kita udah cintrong itu buta, semuanya itu dilakuin itu nikmat, seolah-olah hidup di Hong Kong itu semuanya ngontrak ya kan. Jadi ada satu kisah di mana perempuan ini seorang istri ya. Di tahun 2019 genting-gentingnya pandemi ya cuy ya. Bukan, dari genting-gentingnya demo itu. Nah, terus kan setelah demo itu kan pandemi ya. Nah, pas mau menjelang pandemi ini kan penerbangan masih on ya, belum off gitu. Nah, dia ini punya suami nih di Indonesia. Suaminya cukup muda, dia ini ya termasuknya pengantin baru ya cuy, belum punya anak. Suaminya masih muda ya, masih kayak cemada ya, karena kan pengantin muda nih, pengantin baru ini cuy ya. Akhirnya dia ngomong sama suaminya itu, di Hong Kong juga ada kerjaan untuk laki-laki loh Pak, tapi memang agak susah wis. Suaminya ini ngomong, ayolah Ma, ajak saya ke Hong Kong Ma, saya janji saya akan memperbaiki keuangan keluarga ya kan. Modus laki-laki itu kayak gitu. Ayolah Ma, bawa saya ke Hong Kong ya kan, saya janji. Istrinya ngomong, di Hong Kong ini banyak ribuan bidadari loh, nanti kamu kepincut gimana sama rumah tangga kita. Janji Ma, demi Allah, demi Rasulullah, saya akan menjadi suami yang soleh. Yes, yang penting saya di sana kerja, kita merangkai bina rumah tangga bersama di sana ya kan. Ya namanya seorang istri ya cuy ya, pengantin baru juga ya kan, luluh juga nih. Akhirnya belum dapat visa nih di sini. Dia menerbangkan suaminya itu menggunakan visa turis. Nah, sesampainya di sini dikoskan tuh di TST sana. Ya lumayan guys, saya itu buka kos ya, itu 3.000-an untuk suami saya stay di sana. Awalnya sih ya masih pakai visa turis, cuma lama-kelamaan saya itu kan termasuknya circle-nya temannya banyak. Jadi ada teman saya ini ngomong kalau misalkan ada suaminya di sini terus nanya, "Suami kamu belum kerja ya?" Ya udah nih, hubungin nih agent ini, kali aja ada job. Alhamdulillah. Allah nih sudah mengkun fayakun kan nih. Oke, kamu karena niatnya tadi demi Allah untuk bahtera rumah tangga ya, jadi Allah nih mudahkan nih dapat kerjaan si suaminya. Akhirnya kerja, visa turun, dia menjadi pekerja yang resmi di Hong Kong dengan gaji waktu itu 15.000 cuy ya boy. Nah, saat Allah sudah memberikan kenikmatan nih, lupa tuh janjinya ya kan. Ingat loh, pernikahan itu ada ijab kabul, dimana kalau misalkan kamu itu tidak bisa bertanggung jawab dengan ijab kabulnya kamu, ya siap-siap aja ya, nanti kita nggak pernah tahu gitu apa ya. Nah, dari 2019 masuk ke 2020 konfliknya dimulai. Ayo, pasti kegait bidadari ya Kaisam. Iya. Jadi ceritanya cuy, si istrinya ini udah tahu nih bau-bau busuk ini suaminya kan, sering bawa cewek ke kosannya. Awalnya sih kayak Isam biasanya marah, ya soalnya orang saya yang modalin kok ya kan, suami udah enak di sini kerja 15.000 gajinya, malah masukin cewek lain ke kosannya. Cuma saya pura-pura diam aja kayak Sam ya, saya pura-pura nggak tahu aja sampai suami saya itu ngaku sendiri ya kan. Yang nggak ngaku-ngaku, cuma banyak nih selentingan teman-temannya itu, suami kamu bawa cewek loh, suami kamu bawa cewek loh, kok istrinya berhijab ini enggak ya kan, curiga ya kan teman-temannya. Akhirnya apa? Akhirnya nambah lost control. Setiap bulan pacarnya selalu ganti update dari yang muda. Memang cowoknya nih agak sedikit gaul ya cuy ya, gaul sih, modis lah ya, umur sekitar 30, belum 40-an lah, belum, masih muda lah, masih muda. Kalau misalkan kalian lihat juga kayaknya oke lah, keren gitu ya. Tapi ingat, sekeren-kerennya laki-laki dicek dulu KTP-nya ya kan, cek status di Indonesia-nya. Kali aja suaminya orang, kali aja suaminya mbaknya ini ya kan.
Ayo, bingung nih yang pacarnya orang Indonesia. Mulai dicek kan statusnya. Celakanya bahwa perempuan masuk di kosannya, tahu selingkuhannya ini, kalau dia ini suami dari istri yang bekerja di Hong Kong. Akhirnya apa? Bukannya mundur ini si Purel ya. Kok Purel sih Kaisam? Ya kan dia kan udah tahu ya itu suami orang, harusnya kan ditinggalkan ya. Ini malah maju tak gentar. Akhirnya di Sri Kandi Yunlong, si Purelnya ini ya kan selingkuhan suaminya ini, datengin tuh istri sahnya ngomong, Mbak, ya kan sambil bersimpuh tuh coy di mbaknya, Mbak, saya tuh sayang sama suami Mbak, bisa nggak Mbak itu melepaskan untuk saya akan berjanji akan merubah suami Mbak menjadi lebih baik. Dalam hati istrinya ini, silakan aja ambil, toh saya juga udah nggak mau sama suami saya ya kan, tapi posisinya belum bercerai ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya cuek aja di situ, malah si Purelnya itu diserang sama teman-temannya. Orang dia masuk kandang macan ya. Harusnya istrinya yang ngejobrak si Purel ini, malah Purelnya mohon-mohon suaminya untuk dilepas. Nggak mohon-mohon juga, kalian sudah ditancap gas. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya kayak Nisam, tahu nggak, sama Purel itu malah putus. Alhamdulillah. Ternyata bukan segitu aja Kaisam. Saya kan sering nongkrong di Sri Kandi ya Kaisam. Dia itu dengar sekarang itu ngekosnya di Longping. Saya tahu dia itu kerja kayak Kaisam, tapi posisinya sekarang nih di 2023 suaminya tuh sudah tidak bekerja secara sah. Dia sudah overstay dan dia sudah mengajukan sebagai pengungsi atau yang kita sebut paperan kalau di Hong Kong. Udah dapat paperan cuy dia, laki-lakinya. Jadi laki-laki yang paperan nih, awas hati-hati ya buat kalian yang punya pacar paperan laki-laki Indonesia ya. Yang masih muda coba cek dulu status KTP-nya, barangkali aja ini adalah suami dari mbaknya ini. Gue kayak bikin putus aja ya. Kita tuh harus selusuri dulu gitu cuy ya. Jangan hanya karena servis dia diranjang memuaskan jadi kita bertahan gitu kan. Dengan dalih, ayo sayangku kita menuju bahtera rumah tangga ntrut ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya cuy, ya udah sih istrinya sih biasa aja cuy ya, sekarang udah move on, udah jijik mungkin sama ex suaminya ya, walaupun belum proses cerai, tapi memang istrinya ini berniat untuk bercerai setelah nanti pulang ke Indonesia. Nah tahu nih keluarganya nih, karena apa? Karena cerita si suaminya di Hong Kong ini kan diceritain sama teman-temannya ya, ini sampai tembus ceritanya ke keluarganya, sampai bapaknya meninggal dunia. Karena bapaknya nih, keluarganya nih udah ngerasa dibantu banget nih sama si istrinya nih, tapi digitukan sama suaminya, jadi ngerasa bersalah sendiri ya kan, menyesali keluarganya ya kan. Tapi ya si mbaknya ini ya santai aja gitu ya kan, karena apa? Karena suaminya ini kan yang nggak benar ya cuy. Nah singkat cerita, pergok lagi tuh di Taman Sri Kandi ya kan, si suaminya ini gandeng cewek lagi baru ya kan, dia sih istrinya sih enjoy aja gitu, duduk di taman ya kan. Suaminya tuh tahu, ngelihat ada istrinya di sana, muter jalannya. Jadi kayak kucing-kucingan gitu ya. Nah ya istrinya sih cukup tahu aja, pacarnya baru lagi ya kan. Setelah itu si suaminya itu ngubungin tuh si istrinya itu, tadi saya habis bawa gadis loh ya kan, gila kau ya kan. Udah jadinya kayak bro sisteran kayak gitu, gila kau anak orang kau hancurkan ya, ya enggak, dia ini perawannya saya ambil katanya. Aduh, ini laki-laki ini gimana sih cuy ya kan. Dibom aja ya kan, sampai akhirnya hati-hati lu ya kan, tapi nggak ada yang hamil tuh perempuannya, mungkin pinter kali ya. Akhirnya gitu cuy. Jadi kayak Zam itu kenapa menceritakan kisah ini kepada kalian, hati-hati aja ya. Sebenarnya pilihan hidup tuh ada di kalian ya cuy ya. Kalian mau bawa gimana ya terserah. Kalian sudah dewasa, kalian sudah tahu konsekuensinya. Cuma kita posisikan kita sebagai istri ya yang merasa dizolimi ya cuy ya. Menurut kalian gimana sih kita memotivasi mbaknya ya? Kaisang tahu sih, walaupun dibalik ketawa-ketawanya dia kemarin sama Kaisang tuh ngerasain kalau misalkan sebagai perempuan dia itu udah sakit banget ya kan. Ingat loh cuy, dia itu mentransfer laki-lakinya ke sini, suaminya ke sini, itu puluhan juta. Oke cuy, kita nasihati suami yang nggak tahu diri ini. Yuk kita ngomong. Oke, kalau boleh Kaisang nasihati mas ya, jangan hanya karena kamu itu masih muda, ya mungkin parasnya agak sedikit ganteng ya. Cuma Kaisang pesan aja, kamu tuh ya jadi laki-laki yang tahu diri cuy, ya kan. Istrimu ini loh di sini menyaksikan semua kezoliman kamu, apa yang terjadi nantinya. Ya kan, kamu seolah lupa kalau misalkan kamu itu ada ijab kabul yang kamu masih harus pertanggungjawabkan sama Allah ya kan. Nah kalau istrinya sih ya mau mandai gitu, dia pasti akan dilindungi sama Allah ya kan. Tapi ya jangan begitunya, kalau misalkan memang kamu nggak benar ya kan, ya uruslah perceraianmu gitu dulu, tinggalkan dulu lah istrimu ya kan.
Aduh, ada kok laki-laki yang begitu ya cuy, yang nggak tahu diri. Kamu sudah di sini dibantu apa namanya banyak duit untuk kamu, malah kamu di sini bermain dengan ribuan bidadari ya kan. Yang penting masuk kamar apa namanya dikerjai perempuannya, setelah kamu sudah merasakan permainannya dilepas ganti lagi. Maka dari itu cuy, pekerja migran yang cantik, yang baik, yang bermoral ya, ayo kita pintar sekarang ya. Jangan kita punya pacar hanya untuk pelampiasan syahwat. Jangan ya cuy ya, kasihan. Bisa saja laki-laki yang sekarang jadi pacar kamu, bisa saja dia itu masih punya istri ya kan. Wis kamu itu pelakor, walaupun kamu cantik, walaupun kamu bangga nih gandeng laki-laki kamu di Hongkong, cek dulu, recheck dulu KTP-nya ya kan. Asam nih membela nih mbaknya yang dizolimi. Wis mbak, nggak apa-apa, insya Allah indah pada waktunya. Insya Allah nih suami kayak gitu tinggal sentil aja. Kita lihat aja seberapa masa jayanya ya kan dia di sini. Yang penting kita sih yang nggak neko-neko gitu kan, adem-adem aja hidup kita. Yang nggak adem apa dia ya kan. Iya, buktinya aja ganti-ganti cewek, otomatis kan berarti hatinya itu nggak pernah adem dia itu ya kan. Berusaha mencari bahagia ini enggak. Tenang aja sih. Nah untuk itu buat teman-teman Kaisam yang masih berniat mentransfer suaminya ke sini, pikir panjang karena di sini banyak ribuan bidadari. Jangan sampai rumah tangga kalian hanya karena mengejar gaji 15.000 kalian merelakan sakinah mawaddah warahmah apa namanya rumah tangga. Karena apa? Ya karena ujian laki-laki itu kalau nggak mabok minum ya wanita ya cuy ya kan. Tahta harta wanita ya kan. Kalau di Hongkong ya wis berarti kamu siap-siap aja diserbu bidadari bidadari. Aduh ya wis lah ya guys ya, ini jadikan pembelajaran nih. Coba nasihati itu laki-lakinya yang kurang dihajar ya. Kira-kira apa namanya laki-laki seperti ini tuh enaknya diapain ya cuy ya. Ya semoga aja sih pentolnya seleo ya cuy ya, jadi tidak bisa tegak lagi. Amin. Wes mungkin itu aja sharing sama hari ini. Coba buat mbaknya tetap semangat ya mbak ya. Ayo apa namanya jadikan semangat untuk masa depan mbaknya sendiri. Semoga kedepannya bisa mendapatkan jodoh yang lebih soleh lagi. Amin. Setelah itu akan memposisikan orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik ya kan. Walaupun kita sudah pernah menikah, tapi bukan berarti itu adalah jodoh kita. Bis, tenang, lega hati. Bismillah. Kamu bukan orang yang jelek atau rendah atau apa gimana gitu ya. Pokoknya Kaisam bangga deh sama kamu yang masih bisa survive dengan keadaan rumah tangga yang sudah hancur di Hongkong ya kan. Jadikan pembelajaran ya cuy ya. Jadi mbaknya ini berniat untuk melaporkan si suaminya itu ke imigrasi supaya papernya dicabut dan pulang aja. Katanya ikhlas ridho kalau misalkan untuk memberikan tiket pesawat. Ya kita doakan aja semoga saat suaminya melakukan pelaporan ke polisi papernya ditolak. Amin. Gak ada yang nggak mungkin. Saat Allah sudah kun ya wis, apa seberapa kamu sombong di sini, seberapa kamu kuat di sini, kalau Allah sudah mencabut kenikmatan dari kamu wis nggak ada mau nangis juga gimana. Kamu sudah dikasih kesempatan, tidak dijalankan dengan baik ya. Ingat ada ijab kabul di situ. Nah buat kalian yang pelakor, hati-hati saat kalian tidur dengan suami orang di situ, kesialan juga akan menimpa kamu. Padahal itu jauh-jauh ya cuy ya, jauh-jauh ya. Oke mungkin itu aja ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.